Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Riri. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bikin video seputar cara memverifikasi identitas diri kita menggunakan KTP di akun Google AdSense. Dan yang pasti metode ini tuh hanya bisa dilakukan bagi kalian yang channelnya sudah disetujui monetisasi dan yang pasti itu sudah memiliki saldo sebesar $10 minimal di akun Google AdSense. Ingat ya guys, di akun Google AdSense, bukan akun YouTube. Kalau misalkan saldo kalian itu adanya di akun YouTube terus belum masuk di akun Google AdSense, berarti itu tandanya kalian harus menunggu dulu sampai saldo di YouTube kalian itu masuk ke Google AdSense, barulah kalian bisa melakukan metode ini. Dan aku bakal bikin metode ini tuh tutorial tuh benar-benar sangat detail. Dan kalian pastikan nontonnya itu harus sampai akhir ya guys, karena nanti di akhir video aku bakal ada sedikit pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di channel YouTube aku ini guys. Yaitu gimana kalau misalkan kita itu belum punya KTP, terus apakah bisa menggunakan kartu pelajar, terus gimana kalau KTP-nya itu beda sama domisili kalian. Semuanya bakal terjawab di video ini. Makanya kalian pastikan nontonnya itu harus sampai akhir. Dan sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting itu adalah subscribe ya guys YouTube channel aku supaya semakin berkembang. Langsung aja sekarang kita mulai ke videonya. Let's go. Oke guys, untuk langkah yang pertama, sekarang langsung aja kita buka browser dan di sini browser yang aku gunakan adalah Chrome. Kita buka YouTube desktop, lalu kita masuk ke Creator Studio YouTube channel kita. Nah, sekarang aku udah masuk di Creator Studio channel aku lewat browser. Dan langsung aja kalian pilih yang bagian channel, terus kalian pilih yang monetisasi. Oke guys, sekarang aku udah masuk di tab monetisasinya. Dan di sini ini aku mau kasih tahu, jadi ini adalah tampilan Creator Studio Classic yang lama. Karena kalau yang baru dia nggak ada bacaannya monetisasi gitu-gitu, nggak ada. Tapi pasti ada fitur monetisasinya guys, nggak mungkin nggak ada. Dan sekarang langsung aja aku mau klik yang setelan AdSense. Kita akan langsung masuk ke akun Google AdSense kita yang terhubung dengan YouTube channel kita ini guys. Jadi aku udah masuk di tampilan Google AdSense dan ini adalah screenshot ya guys, bukan tampilan Google AdSense aku yang sekarang. Karena aku udah terverifikasi semua. Ini waktu aku mau verifikasi identitas KTP aku sempat screenshot dan aku mau bikinin tutorialnya. Jadi ini adalah tampilan screenshotnya. Setelah itu nanti kalian bakal lihat nih di atas ada bacaan merah ya. Pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan, diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Di situ ada bacaan aksi, jadi sekarang langsung aja kita klik. Selanjutnya dia bakal muncul tampilan seperti ini guys. Dan kalian bisa lihat di bawahnya itu ada bacaan merah, ada tanda seru. Verifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran. Langsung aja aku bakal scroll ke bawah. Nah guys, jadi di sini juga aku bakal jelasin sedikit. Kalau misalkan kalian belum dapat sekitar $10 atau sekitar 140 ribuan di dalam akun Google AdSense, ingat ya guys, di akun Google AdSense bukan di akun YouTube. Nah, kalau misalkan belum ada $10, itu kalian belum bisa memverifikasikan identitas diri kalian. Jadi kalian harus minimal itu punya $10 atau sekitar 140 baru kalian bisa muncul notifikasi seperti ini guys, kayak yang ada di tampilan aku. Dan sekarang langsung aja kita klik yang verifikasikan sekarang. Next, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Dan ini adalah, kalian bisa lihat kan ya, ada bacaan yang dokumen yang merah itu tuh. Ntar bakal aku kotakin itu yang merah. Dokumen yang sebelumnya dikirimkan tidak dapat diverifikasi karena alasan berikut. Nama pada dokumen tidak cocok dengan nama di profil Anda. Jadi cara mengatasi atau solusinya adalah kalian merubah data diri kalian di akun Google AdSense, yaitu nama, terus juga alamat. Itu disesuaikan dengan foto identitas kalian. Yang kalian lampirkan itu apa? Misalkan kayak kalian mau ngelampirin SIM, berarti kalian sesuaikan sama SIM kalian. Atau KTP, kalau aku kan pakai KTP, jadi aku menyesuaikan data dirinya itu sesuai KTP. Dan di sini aku nggak menggunakan KTP aku, tapi aku menggunakan KTP pacar aku ya guys, doi aku, karena KTP aku itu beda alamatnya sama yang sekarang. Nah makanya aku menggunakan KTP dia gitu. So sekarang aku bakal kasih tahu gimana cara ngerubahnya data dirinya di akun Google AdSense-nya. Nah di sini aku juga bakal menjawab pertanyaan yang udah banyak banget masuk ke aku. Jadi banyak banget yang nanya, Kak gimana cara ngerubah alamat yang salah atau yang kurang di akun Google AdSense kita? Aku nggak tahu caranya. Jadi caranya sebenarnya gampang guys. Kalian tinggal buka aja Google AdSense kalian, terus kalian klik menu itu yang ada di samping bacaan Google AdSense tuh, yang icon garis-garis 3 itu.
kalian klik, terus kalian pilih yang bagian pembayaran. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Dan setelah ini langsung aja kalian pilih yang setelan, terus kelola setelan. Next, tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian bisa merubah dari yang pertama, yaitu adalah ambang pembayaran. Dibayar bulanan itu mau dibayar berapa juta gitu kan. Dia tuh minimal ambang batas pembayaran kan 1.300.000, itu bisa kalian naikkan gitu guys. Dan di sini aku naikin jadi 3 juta. Itu sebenarnya nggak penting juga sih. Itu jadi kalau misalkan kalian nih channelnya emang udah berkembang gitu, terus penghasilannya tuh bisa lebih dari 2 juta, itu kalian bisa naikin sampai 3 juta guys. Tapi kalau kalian penghasilannya masih di bawah 1 juta, kalian jangan naikin ambang batasnya gitu. Terus selanjutnya aku bakal scroll ke bawah. Di sini menampilkan profil pembayaran. Nah, kita bakal langsung scroll ke bawah karena untuk merubah nama dan alamat itu ada di bagian bawah profil pembayaran. Nah, ini dia guys, bagian dimana kalian bisa merubah nama dan juga alamat kalian di akun Google AdSense. Jadi di sini kalian tinggal klik icon pensil dan kalian bisa rubah nama kalian sesuai KTP. Yang pasti sesuaikan dulu data di akun Google AdSense baru kalian melampirkan KTP ya guys, biar nggak gagal. Dan kalau kalian bingung gimana cara dapetin kode pos, kalian bisa searching lewat Google. Kalian tinggal ketik aja kode pos kecamatan yang ada di daerah kalian, itu namanya kecamatan apa gitu. Nanti kalian bakal dapet kode posnya. Untuk di bagian terakhir ya, ini bagian penggunaan pembayaran. Ini adalah kontak utama untuk bisa mendapatkan informasi atau notifikasi gitu ya guys dari pembayaran yang dikirimkan oleh Google AdSense, kayak contohnya email. Nah, di sini aku pakai email aku gitu. Oke guys, sebelum lanjut, di sini juga aku akan memberitahukan notifikasi atau email apa aja yang bakal kalian terima jika sudah ada pemberitahuan untuk memverifikasi identitas diri di Google AdSense. Nah, jadi email yang pertama kalian bakal terima itu adalah email seperti ini dari Google Payments. Dan di sini ada keterangan tentang mengenai syarat atau apa aja yang harus dilakukan untuk memverifikasi identitas diri. Nah, di sini ada keterangan kalau kita bisa menggunakan dokumen yang didukung di negara Indonesia, bisa paspor, SIM atau KTP. Dan aku bakal kasih tahu lagi email apa aja yang bakal kalian dapatkan. Oke guys, ini adalah email kedua yang aku dapatkan ketika ingin memverifikasi identitas diri. Jadi ini adalah email kesalahan. Waktu itu aku sempat coba di kesempatan pertama dan aku salah saat memverifikasikannya. Dan setahu aku itu ada 3 kali kesempatan untuk kita bisa memverifikasi identitas diri kita guys. Dan aku bakal scroll. Jadi email ini tuh berisi tentang kesalahan apa yang kita lakukan, kenapa bisa salah gitu. Dia bakal kasih tahu ke kita guys. Di sini kesalahan aku adalah nama dalam dokumen tidak sama dengan nama pada profil Anda. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah nama KTP aku itu tidak sesuai dengan nama atau data diri yang ada di akun Google AdSense aku. Dan aku langsung ngerubah namanya di akun Google AdSense dan aku sesuaikan dengan nama di KTP yang aku lampirkan. Email selanjutnya ini adalah email yang aku dapatkan ketika aku sudah merubah data diri aku di akun Google AdSense aku guys. Dan di sini ini ada hanya keterangan biasa, jadi dia hanya menjelaskan kalau informasi kontak pembayarannya itu telah diubah. Selanjutnya ini emailnya juga sama kayak yang tadi, cuman di bawahnya ini nanti bakal ada kayak data. Nah, itu kayak gitu loh guys, kayak keterangan datanya gitu, dikasih tahu ke kita apakah udah benar atau belum, kayak gitu doang kalau di email yang ini. Oke guys, kita lanjut lagi untuk memverifikasi identitas diri. Dan di sini tadi kan aku udah sempat bilang ya, aku sempat salah di kesempatan pertama, dan di kesempatan kedua pas kalian mau verifikasi bakal muncul notifikasi merah seperti ini ya guys. Kalian juga bakal dapat email kayak tadi. Dan di sini langsung aja kita bakal menyesuaikan alamat identitas diri kita. Jadi alamat ini harus benar-benar benar ya guys, karena alamat ini yang bakal dikirimin pin AdSense itu guys. Dan di sini di bagian nama dan alamat rumah itu ada icon pensil di sebelah kanan, langsung aja kalian klik. Selanjutnya bakal muncul tampilan seperti ini, dan di sini di baris pertama ini yang dokumen identitas itu kalian bisa memasukkan foto KTP kalian atau scan KTP kalian ya guys. Tinggal diklik aja icon pensilnya, pilih filenya dan kalian bisa masukin fotonya. Terus di baris kedua di situ ada nama dan alamat rumah. Untuk nama di sini aku pakai nama doi aku, dan baris alamat 1 aku isi karena muat. Jadi baris alamat 2-nya nggak perlu aku isi. Terus kotanya kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan kode pos. Sekali lagi kode pos aku ingatkan, kalau kalian nggak tahu kode pos, kalian bisa cari lewat Google. Tinggal ketik aja kode pos kecamatan di wilayah kalian. Dan kalau udah selesai langsung aja kalian klik yang konfirmasikan informasi.
Setelah kalian klik konfirmasikan informasi, itu bakal muncul tampilan seperti ini dan langsung aja kalian klik OK. Finally, akhirnya selesai. Dan kalau misalkan kalian udah selesai dan berhasil memverifikasikan identitas diri kalian yang tadi, kalian bakal mendapatkan email dari Google Payments yang isinya seperti ini. Ini adalah tanda kalau kalian udah berhasil memverifikasikan identitas diri kalian. Dan pastikan identitas diri kalian yang tadi itu yang sudah kalian atur segala macam itu benar dan tepat, karena proses selanjutnya identitas diri kalian tersebut bakal jadikan alamat pengiriman PIN AdSense dari Google. Oke guys, biar kalian juga nggak banyak tanya, di sini aku juga bakal contohin gimana cara foto KTP yang benar. Nah, ini adalah foto doi aku, fotonya seperti ini, dan pastikan tidak ada pantulan cahaya dan bacaannya itu jelas semua ya guys, supaya nanti si Google juga cepet nge-ACC identitas diri kalian. Karena aku waktu itu cuman sekitar 10 menit ya, 10 atau 20 menit gitu, gak lamanya langsung dapat kiriman email berhasil. Oke guys, ini dia tampilan menu beranda dan udah gak ada notifikasi merah seperti yang awal tadi ya guys, karena kalian sudah berhasil memverifikasikan identitas diri kalian. Dan untuk di tahapan selanjutnya nanti masih ada satu hal lagi yang harus diverifikasi, yaitu adalah alamat, dan kalian bakal dikirimin yang namanya PIN dari Google. Dan itu bakal aku bahas di next video. So kalian stay tune terus. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, gimana kalau misalkan kita itu belum punya KTP? Apakah bisa pakai KTP orang tua? Apakah bisa pakai KTP kakak atau saudara? Jawabannya adalah bisa banget. Dan yang pasti, kalau kalian yang masih bocah-bocah gitu, masih bocil, itu kan bingung ya, nggak punya KTP gitu, nggak punya SIM, kan bingung, nggak punya paspor juga, paspor apalagi aku juga nggak punya kan. Nah, itu solusinya kalian bisa mempergunakan KTP orang tua kalian ataupun kakak kalian guys. Kalian tinggal rubah aja data diri kalian di akun Google AdSense dan kalian sesuaikan dengan KTP orang tua kalian. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah, Kak, gimana kalau misalkan kita verifikasinya pakai kartu pelajar, apakah bisa? Jawabannya adalah nggak bisa sama sekali guys. Jadi kartu pelajar itu belum disupport sama Google untuk di Indonesia. Aku juga nggak tahu apakah di luar negeri sana pakai kartu pelajar bisa. Kayaknya sih emang enggak ya. Aku nggak tahu juga. Dan intinya pakai kartu pelajar itu emang nggak bisa. Yang bisa disupport itu hanya KTP, SIM, dan juga paspor. Selain 3 itu nggak ada yang bisa guys. Pertanyaan ketiga yaitu adalah, Kak, gimana kalau misalkan alamat di KTP kita itu beda sama alamat domisili kita? Kalau menurut aku guys, jawabannya adalah kalian harus tetap ikutin alamat yang ada di KTP kalian. Kalau misalkan emang nggak ada orang yang kenal di alamat rumah lama, maksudnya kayak misalkan kalian nih kan kerja atau anak rantau kuliahan atau gimana gitu, alamat kalian misalkan di KTP itu di Bandung, tapi kalian kuliah atau kerja itu di Jakarta. Nah, kalau misalkan ada orang di alamat yang di Bandung, maksudnya ada yang tinggal di alamat rumah yang ada di Bandung, itu kalian bisa minta tolong sama orang yang ada di rumah guys. Misalkan orang tua atau kakak atau saudara, kalian bisa minta tolong sama dia kalau misalkan nanti sudah ada proses pengiriman PIN dari AdSense. Kalau misalkan suratnya nyampe ke rumah, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau misalkan suratnya nggak nyampe ke rumah, kalian bisa minta tolong orang di Bandung untuk bisa ngecekin di kantor pos kecamatan dari wilayah kalian gitu guys jawabannya. Kalau aku sih cari aman aja ya guys, tetap menyesuaikan data diri yang kita lampirkan gitu. Pertanyaan keempat yaitu pertanyaan seputar luar negeri ya. Jadi ada yang nanya kayak gini, Kak, apakah kita bisa bikin channel tapi kitanya tuh misalkan ada di Vietnam atau di Thailand, pokoknya di luar negeri lah intinya. Terus nanti pas pindah lagi ke Indonesia itu apakah masih tetap bisa berjalan channel YouTube kita? Jawabannya adalah aku nggak tahu ya guys, karena tapi aku pernah nonton gitu seputar kayak YouTuber luar negeri terus pulang ke Indonesia, dan itu biasanya sih ada yang bisa, ada yang enggak guys, tergantung YouTubernya juga. Aku nggak tahu gitu jawabannya. Tapi kalau menurut aku sih kalau kalian mau bikin channel gitu di luar negeri itu nggak apa-apa, boleh. Nah, nanti untuk proses-proses alamat-alamatnya gitu kalian sesuaikan sama alamat luar negeri kalian. Kalau emang kalian ternyata tinggal menetap di sana gitu. Tapi kalau misalkan kalian nanti bakal pulang ke Indonesia, mendingan bikin channelnya di Indonesia aja. Tapi kalian bikin video-video yang banyak di sana, terus kalian simpen, kalian kumpulin, baru nanti uploadnya kalau kalian udah di Indonesia gitu guys. Oke guys, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaannya yang aku jawab, karena aku cuman inget yang itu-itu aja, karena itu paling sering muncul di kolom komentar video-video aku. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau nambahin gitu jawaban yang lain gitu, kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku, dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting itu adalah subscribe ya guys YouTube channel aku supaya semakin berkembang.
Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. And happy trying di rumah dan see you in my next video. Bye!